karena ada pandemi COVID, mereka semua kena efek. Usaha-usaha banyak yang tidak jalan menurut. Pekerjaan-pekerjaan juga banyak yang sepi, bahkan banyak yang di PHK. Perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang bangkrut karena harus menanggung bayaran gaji dari setiap karyawannya, sedangkan target tidak masuk. Itu yang terjadi. Beban sistem. Beban sistemnya sangat berat, sangat berat dalam membani beban hidup, beban sistem beban hidup. Nah, karena itu kita memulai, karena kalau semua hanya bertanya, semuanya menunggu, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang bergerak, kira-kira bisnisnya bisa naik nggak? Nggak bisa. Semuanya harus ada pergerakan. Karena itu kita memulai. Dan di saat kita memulai, kita nanti juga butuh dukungan teman-teman. Nah, karena itu nanti kita pahami dulu, biar teman-teman nanti bisa menjelaskan kepada yang lain. Siap ya? Pengen bisnisnya naik? Oke, kita pahami dulu. Cara presentasi tetap sama seperti kemarin. Bisnis kita tentang cryptocurrency. Saya terus beli ya cryptocurrency ya. Tinggian ya. Gua aja kan. Biarin aja. Ada yang masih ingat apa itu cryptocurrency? Mata uang digital. Mata uang digital. 156 ya. Mata uang digital. Cryptocurrency. Nah, seorang founder dan CEO Microsoft, ada yang tahu namanya? Bill Gates. Dia salah satu orang terkaya di dunia. Dia mengatakan, the future of money is digital currency. Artinya uang masa depan itu adalah cryptocurrency. Karena sekarang sudah enggak zamannya. Saya keluar negeri bawa uang sekoper itu enggak zamannya. Risikonya terlalu tinggi. Tetapi dengan saya membawa HP, berapapun nilainya bisa saya bawa. Karena sekarang sudah era revolusi industri keempat, yaitu segala sesuatu terhubung dengan internet. Kita mau makan tinggal pakai aja HP, makanan datang. Mau butuh jemputan tinggal main HP saja datang. Asalkan ada internetnya. Pengen pijet ada GoLive. Biasanya kalau dulu saya pakai GoLive ya, itu di aplikasi Gojek itu ada GoLive itu GoMasas. Itu juga bisa. Semuanya bisa. Mau sekarang bahkan dengan HP saja kita bisa dapat penghasilan. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, bisa miliaran, bisa triliunan. Salah satunya menggunakan cryptocurrency. Teman-teman mau nggak ini dapat penghasilan dari handphonenya? Mau. Nah, kita lanjut ya. Cryptocurrency. Nah, cryptocurrency salah satunya adalah Bitcoin. Oh, di bawah aja. Di bawah aja. Gimana? Di bawah ya. Oh, enggak. Oh iya, bebas. Di bawah aja ya. Nah, tulisnya kita. Oh ya, Ya, daripada di bawah. saya malah enak sebetulnya. Betul. Lu rajin gitu. Awas ya. Daripada keramu kasihan. Saya kemarin itu sudah bilang, saya kan di antara teman paling kecil ya. Gak apa-apa saya kecil, yang penting maunya besar. Nah, salah satunya Bitcoin. Di sini Mas Adalah yang punya Bitcoin ya. Nah, Bitcoin muncul kurang lebih tahun 2009. Berawal dari harga 900. Pada waktu itu masih dipakai untuk game COC ya. Iya. Oke, yang punya ini. Punya 18 ya? 18. 9. Karena email sama passwordnya lupa. Itu punya 18. Itu miliaran. Sekarang 170 juta ya. Dari sekarang di 2020 ini harganya adalah 170. sudah berapa ini? 169. Sudah 166 juta. Dari 900 ke 169 juta berapa persen ini? Banyak. Kalau dulu katakanlah beli 10 juta, jadi berapa itu? Nah, ini kenaikan salah satu keajaiban dari cryptocurrency. Karena ini sudah eranya segalanya hanya menggunakan internet secara digital, kita bisa dapatkan keuntungan. Nah, salah satu kegunaan dari Bitcoin ini adalah sebagai payment gateway atau alat pembayaran. Bisa dipakai untuk bayar apa saja. Nah, salah satu contohnya selain Bitcoin adalah Bincash Coin yang saat ini teman-teman pegang. Nah, Bincash Coin itu adalah real coin, bisa dicek di CMC,
Coin market cap. Ini real coin, bukan token, bukan tiket. Poin murni ya. Koin murni. Algoritmanya itu memakai SHA-256 itu sama dengan Bitcoin. Nah, artinya yang bisa membuat ini adalah keluarga juga dengan Bitcoin. Ini bukan sembarang. Jadi kalau kita saat ini mau dijual murah-murahan sebenarnya tanggung. Nah, kemudian ini secara algoritma. Kemudian dari supply Bitcoin itu ada berapa? 21 juta. Sedangkan supply di WCC itu ada hanya 5 juta. Artinya kesempatannya sangat kecil dan ini nanti akan menjadi sangat langka. Kemudian kenapa saya memperjuangkan WCC? Nah, di antaranya proyeknya ke depan dia nanti adalah bocorannya ya. Bocorannya WCC ini akan mengembangkan sebuah teknologi blockchain yang tidak dikembangkan oleh banyak cryptocurrency. Teknologi blockchain itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Dari segi pertanian, perdagangan, bisnis, semuanya bisa. Termasuk untuk mengecek keaslian sebuah data. Misalkan ada aqua, ini botolnya asli apa enggak? Itu nanti dengan di barcode ini bisa kelihatan. Oh, ini berarti yang asli. Kemudian kalau ada orang-orang yang memalsukan produk, itu enggak bisa. Karena sekarang banyak yang memasukkan produk. Rokok aja banyak yang memalsukan. Mereknya sama, ternyata itu bodong gitu. Beda gitu. Kemudian dari segi mobil, ini tangan keberapa? Atau mungkin kemarin infonya itu sudah kilometer berapa, itu pun bisa dicek. Banyak, bukan hanya itu, banyak produk-produk yang lainnya itu bisa dicek. Artinya bahwa dengan WCC ini bisa mengembangkan sebuah teknologi itu digunakan untuk konvensional. Di situ bagi yang mau ikut ini menggunakan ini WCC, semua harus menggunakan pembayarannya payment gateway-nya pakai WCC. Artinya apa? Ke depan akan banyak kebutuhan koin itu diamond murni, betul-betul murni, bukan hanya komunitas kita. Nah, cuma saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ekonomi dunia sedang turun. Ekonomi lagi turun. Ini seluruh dunia. Karena apa? Efek COVID-19. Kalau ekonomi dunia sedang turun, mau diturunkan sekarang, kira-kira berhasil nggak ini diluncurkan sekarang? Tepat nggak saatnya? Nggak tepat karena ekonominya sedang turun. Masyarakat sedang nggak punya uang. Kelabakan, ya sama aja. Nanti dia anggap gagal produk gitu. Karena kita nunggu masanya. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Saat ini ada sebuah platform bisnis. Ada sebuah platform bisnis namanya Crypto Miracle CM. Gagan ya. Kita lanjut ya. Nah, sama seperti kemarin ya. Crypto Miracle itu apa? Pertama, bukan perusahaan. Kemudian bukan lembaga keuangan. Bukan investasi. Kalau ditanya soal perizinan gimana, OJK gimana, ya nggak ada, kita bukan perusahaan kok. Kalau kok masuk di dalam daftar usaha bodong ya, karena kita nggak pakai izin, kita semuanya real pakai internet semua, kita bisnis online gitu. Ya. Terus apa Crypto Miracle itu? Nah, Crypto Miracle adalah sebuah sistem. Kita pahami dulu bahwa Crypto Miracle itu sebuah sistem untuk bersirkulasi menggunakan cryptocurrency Wincash Coin secara global. Di sini kita tidak ada yang namanya mengumpulkan uang, itu nggak ada. Kita nggak terima uang Bapak dan Ibu. Semua yang mau ikut Crypto Miracle ini murni dari pribadi masing-masing. Ini hanya untuk bersirkulasi saja menggunakan bisnis. Secara global artinya apa? Di
dimanapun berada, mau di Arab, di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, semuanya menggunakan sistem Crypto Miracle itu bisa. Nah, sistem yang digunakan adalah SM GM. SM secara miracle, GM adalah get miracle. Nah, kemudian keuntungannya. Keuntungannya up to berapa? Yang sudah ikut? Yang sudah ikut sampai 75% per bulan. Nah, 75% ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada pasif. Yang kedua, aktif. Pasifnya ada berapa yang sudah ikut? 15% per bulan. Pasif artinya tanpa ngapa-ngapain, kita otomatis dapat, asalkan kita sudah ikut Crypto Miracle. Nah, kemudian aktifnya dapat berapa? Yang sudah ikut 60% per bulan. Totalnya adalah 75%. Besar tidak 75? Besar. Keuntungan yang besar itu juga berbanding lurus dengan resiko. Artinya kalau keuntungan besar, resiko juga besar. Tetapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana keuntungan besar, resiko yang kecil. Nah, nanti. Sekarang ini keuntungan. Nah, selain kita berbicara masalah keuntungan, kita harus pahami dulu tentang resiko. Setuju ya? Kita pahami resiko ya. Biar kita tidak terima enaknya saja. Resikonya apa? Nah, di sini aja. Resiko yang pertama, ketika saya SM, katakan saja, saya kasih contohnya aja daripada bingung. Saya kemarin ikut 1000, ada member saya ikut $1.000. Kalau di WCC itu harganya adalah $2 di Crypto Miracle ya. Crypto Miracle ini $2 per WCC. Berarti $1.000 dibagi $2, berarti butuh berapa WCC? 500 WCC. Saat itu di market harganya 20.000. Ini WCC ya. Kali 20.000 rupiah. Berarti butuh uang berapa ini kalau beli di market? 10 juta. Oke, ini waktu SM. Nah, saat GM, katakan saja dia untung 50%. Enggak 75 ya, kita dibuat rata-rata aja. Ibaratnya kita aktifnya kadang ngerjakan, kadang enggak gitu. Ini ada belum-belumnya. 50%. Berarti koin kita kalau ditambah 50% jadi berapa? Jadi 525. Tambah separuhnya, tambah 50%. Jadi 750 WCC. Nah, pertanyaannya, ketika GM ternyata harganya turun. Bukan lagi di 20.000, ternyata malah turun jadi 10.000 waktu itu. Berarti uangnya jadi berapa ini? 750 berapa? 7,5 juta saat GM. Kira-kira ngajak orang berani lagi enggak? Bapak Ibu enggak berani. Nah, ini berarti resikonya adalah yang pertama adalah turun harga. Ini resiko pertama. Kedua, resikonya adalah ini sama sebuah bank ya. Ada debitur, ada kreditur. Contohnya kayak kemarin ada Bank Bukopin ya. Kita semua tahu di TV ada, di surat kabar ada, di media sosial ada. Di sana ada seorang bos Bajaringan punya deposito 75M. Dia mau narik itu 45 waktu itu M. Sudah disepakati sama direktur bisa dicairkan, tetapi pada hari hanya yang cair hanya berapa? Hanya 650 juta. 1M enggak ada. Berarti bank bisa bayar enggak berarti? Yang keluar hanya sekian. Berarti ini uangnya enggak ada. Dia gagal bayar. Walaupun dia ada lembaga penjamin simpanan, izinnya komplit, tetapi belum jaminan juga ini uangnya akan lancar gitu. Sama aja gitu. Berarti resikonya adalah ketika di sini banyak besar-besaran untuk pengeluaran seperti SM, GM. Yang GM itu jauh lebih besar. Katakan misalkan di sini 2M, 2 miliar. Di sini hanya 1 miliar.
Bisa bayar nggak GM-nya? Pemasukannya hanya 1 miliar, pengeluarannya 2 miliar. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, resiko yang kedua apa? Ya sama aja, istilahnya bisa scam lah. Gitu. Itu resikonya. Kita pahami dulu. Nah, di sini ada resiko. Kemarin pertanyaan teman-teman, ketika kita nawarin Crypto Miracle, mereka ada ketakutan. Secara Crypto Miracle tidak ada direct backup, betul tidak? Di Crypto Miracle nggak ada. Nah, mereka ada ketakutan. Terus kalau nanti harganya turun bagaimana? Seperti pengalaman kemarin. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan dari kita semua. Maka muncullah kita jalan bersama mencari sebuah solusi. Resiko sudah, keuntungan sudah, sekarang solusi. Mau dapat solusi semua? Mau. Tujuan solusi itu apa? Supaya kita merasa tenang, nyaman ketika kita mau mengajak member. Nah, solusi kita adalah saya, Mas Indro, Mas Doni. Di sini kita membawa sebuah solusi, yaitu ProX. ProX itu adalah professional exchanger. Dia adalah sebuah jasa yang melayani jual beli cryptocurrency Wincash Coin dengan harga flat, di mana beli itu 15.000 per dolar, jualnya 12.000 per dolar. Ini harga flat. Ada pertanyaan, Mas kok selisihnya jauh banget, kok ada 3.000? Nah, saya ilustrasikan begini. Kita semuanya pernah trading di stack, yang pernah di stack daftar stack sudah ada, yang sudah daftar stack semuanya. Nah, di stack itu misalkan kita punya WCC di stack, kita punya WCC intinya mau kita tarik, kita jadikan rupiah ke rekening kita. Di stack WCC ketika kita jual jadi Bitcoin itu kena biaya nggak? Kena biaya. Nah, setelah jadi Bitcoin kita tarik ke Indodax, kena biaya nggak? Kena biaya. Setelah di Indodax jadi Bitcoin, kita jual jadi rupiah, kena biaya nggak? Setelah rupiah mau kita tarik ke rekening, kena biaya lagi nggak? Artinya banyak sekali di situ potongan. Nah, karena itu di sini makanya kita ada istilah biaya admin gitu untuk melakukan penjualan. Makanya ada selisihnya. Berarti dari sini ketika kita mau join di Crypto Miracle, ketika saya mau SM 100 dolar, saya beli di ProX nih. Nah, beli di ProX itu lebih mudah. Nanti bisa menghubungi saya, Mas Doni atau Mas Indro bisa. Kita langsung transfer, nanti langsung diterima koin kita. Kalau kita mau jual, kita tinggal kirim koin kita langsung ditransfer. Jadi prosesnya sangat cepat. Kita nggak perlu daftar di market, nggak perlu verifikasi. Jadi lebih mudah. Lebih enaknya gitu. Nah, di sini ketika kita mau SM 100 dolar, berarti dikali 15.000. Kita keluar biaya berapa? 1,5 juta. Kalau kita mau SM 1.000 dolar, 15 juta. Kalau SM-nya 10.000, berapa? 150. Hari ini ada yang closing 150 juta, saya kasih sepeda motor. Mau? Motornya mau closingan. Beneran ini. Nanti kita sama-sama langsung beli motor. Oke, sampai sini paham ya ini ya. Oke, sekarang keuntungannya apa ketika kita membeli ProX dengan adanya resiko ini? Pertama, keuntungannya adalah jika kita membeli di ProX, kita akan mendapatkan jaminan buyback. Artinya pembelian kembali, buyback 100% dari aset yang dibeli di ProX dengan harga flat. Beli 2 dolar, jualnya 2 dolar. Kalau nanti belinya harganya 4 dolar, ya berarti kita jualnya juga 4 dolar. Cuma kena rate tadi ini, beli 15 jual 12 karena ada admin tadi. Kita perputarannya itu ada adminnya. Artinya tetapi di sini aman karena kita belinya sama. Nah, kalau kita beli 2 dolar nanti dijual 2 dolar, berarti resiko turun harga pengaruh nggak?
nggak pengaruh, ini udah nggak dipikirkan lagi, jadi aman. Nah, terus saya bisa nyarikan berapa? Minimal per siklus harus menjual minimal 5% ke proyek, maksimalnya berapa? Semuanya. Satu siklus bisa dijual semua ke proyek. Enak nggak? Satu siklus modal udah balik, nggak perlu mikir walaupun harganya sedikit lebih mahal nggak masalah. Tetapi ini modal udah aman dulu. Saya kemarin SM pertama kali itu $100, tetapi saya GM berapa? $301. Ini real. Waktu saya pertama kali. Pertama kan saya baru nyoba nih. Saya belum banyak-banyak dulu. Saya baru $100. Sebulan, cuma sebulan. Satu siklus. Nah, artinya apa? Satu siklus ini berarti modalnya sudah balik. Bahkan masih untung $200. Nah, di sini kan misalkan ini kan saya waktu itu belum ke proyek ya, masih pakai kon sendiri. Katakan saja saya ada 300, berarti kan 100 saya jual ke proyek. Seumpama di proyek nih, 100 lagi saya pakai untuk SM lagi. Terus ada 100 lagi, 100 lagi saya jual ke proyek, bisa nggak? Bisa. Nah, yang 100 ini karena tadi yang di jamin buyback itu 100%, itu sudah 100, berarti yang 101 ini dibeli dengan harga non kontrak. Non kontrak itu kalau beli kena fee 5%, kalau jual kena 10%. Harganya dari mana? Kita patokannya market, tetapi tidak sama dengan harga yang dijual paling atas. Karena nanti kita akan ditanya dulu, jualnya berapa? Karena yang kalau di market kadang yang menjual harga tertinggi mungkin hanya 10 WCC. Habis itu kan naik lagi harganya. Di atasnya lagi nanti ada berapa koin di atasnya lagi. Kalau jual kita banyak ya, nanti kita ambil di tengah-tengahnya, patokannya itu. Kalau cuma sedikit mungkin langsung di atasnya juga bisa. Jadi patokannya adalah market. Nanti harganya tanya dulu, harganya berapa kalau di proyek gitu. Saya mau jual, tinggal ini jualnya berapa gitu. Berarti yang sini kontrak, yang sini nggak kontrak. Berarti kalau seperti ini, seumpama kita kan ikut CM nih, harga turun, kita jualnya kemana tadi? Harga turun kita jual ke proyek. Kalau sekarang di market ternyata kok harganya $4, kita jual kemana? Market lah. Kalau harga naik, kita bisa jual di market. Atau mau sedikit, saya jual yang 5% aja di proyek, bisa, sisanya saya mau kompon, itu juga boleh. Misalkan seperti ini, saya dapat 301, yang saya jual hanya 5%. 5% saya jual ke proyek. Tujuannya apa? Supaya saya dapat jaminan ini sampai 100%. Kemudian sisanya saya kompon SM lagi nih. Berarti sekitar 5% ini sekitar 295 lah. Saya SM kan lagi. Bisa seperti itu. Oke, resiko yang pertama sudah terjawab ya. Harga turun tidak masalah. Artinya kita tetap tenang karena satu siklus uang sudah bisa balik. Jadi kalau mau pinjam saya bisa saya kembalikan gitu, lebih cepat. Cuma nanti kena red admin ini ya. Oke. Yang kedua, resikonya adalah scam. Banyak yang kemarin yang tanya, di Crypto Miracle kalau dulu di Dream itu kan ada backupnya. Sekarang di Crypto Miracle kan nggak ada. Nah, disinilah di Crypto Miracle yang kedua adalah akan memberikan direct backup. Kata lainnya adalah asuransi. Kalau teman-teman belum paham, mungkin beli kita lebih mahal dari harga market. Tetapi jika terjadi sesuatu nih, pertama udah dapat jaminan buyback dengan harga yang sama, kemudian dapat direct backup. Contohnya gini, satu siklus saya join 500 WCC. 500 WCC berapa dolar berarti? Kalau kali $2 di Crypto Miracle adalah $2 per WCC, berarti $1.000. Saya baru satu siklus baru nyairin, katakan baru 100 WCC.
Saya beli 500 berarti kan masih ada 400. Tiba-tiba ada risiko yang tidak diinginkan. Maka 400 WCC sisanya ini akan dicairkan oleh proyek kepada kita. Enak nggak? Nah, di sini artinya kita tidak bisa menghilangkan risiko 100%, tetapi bisa mengurangi, meminimalisir risiko yang ada. Kita bisa ikut Crypto Miracle dengan keuntungan yang besar, tetapi juga risiko dengan kecil. Disinilah keuntungan kita. Nah, ini sebagai solusi buat kita. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya? Sampai sini ada yang mau tanya? Sudah paham? Itu kan jual non kontrak, kalau misalkan kita ikut CM tapi nggak melalui proyek yang sekarang berjalan, Ya. hasilnya hasil profitnya saya jual ke proyek non kontrak itu bisa. Bisa, non kontrak bisa. Berarti nanti non kontrak karena belinya tidak di proyek. Mungkin teman-teman juga punya koin nih dari AI Profit. Saya punya koin di AI Profit. Katakan saja saya punya 400. Saya mau ini BCC. Saya mau ikut 1000 koin. Berarti butuh 500 kurang 100. Kurang 100. 100-nya saya beli di BCC boleh nggak? Boleh. Jadi nanti tinggal ditambah biar genap 500 BCC. Tetapi nanti yang dijamin ini jaminan buyback sama direct backup yang dibeli di proyek yang 100 saja. Yang 400 tidak dijamin, tidak diasuransikan. Iya, 100-nya kita tinggal nambah aja. Nanti tinggal, Mas Doni, saya mau beli ke proyek 100 WCC, iya boleh, langsung. Nanti bulan depan mau dijual semua, boleh kok, boleh, nggak masalah. Gitu. Nah, oke, saya lanjut lagi. Habis dulu ya. Nanti materi selanjutnya Mas Doni ya. Oke. Nanti materi selanjutnya bisa ke Mas Doni. Beberapa pertanyaan ya. Mungkin Mas Erwin sama Mas Nomo sekarang Mas Erwin sama ya Mas Nomo juga nih, Mas Nomo, Mas Andri itu kan mereka masing-masing kan founder. Disebut sebagai founder Asia. Founder Indonesia sama founder Master Team. Itu kemana sekarang kok nggak kelihatan? Ada yang tanya gitu nggak? Banyak. Oke, saya mau tahu jawabannya. Ya. Mas Erwin, Mas Nomo, Mas Andri. Mas Erwin sebetulnya dia sama Mas Andri ya, ini sudah pengen sekali turun gunung, pengen segera membangun Crypto Miracle ini di CM. Tetapi sama kita tim proyek terus terang kita tahan-tahan. Kenapa? Walaupun Mas Erwin secara trading dia bagus sekali, keuntungan dalam harian dia bisa dapat puluhan ribu. Kita bisa cek di akunnya, selalu di screenshot di grup di Facebook. Kita bisa lihat. Itu murni, bukan editan, bukan. Murni. Dia bisa untung ribuan klien. Dia punya keahlian, punya skill. Artinya tidak bisnis ini pun dia bisa. Tetapi jiwa sosialnya dia ingin suksesnya tidak sendirian. Dia ingin semuanya teman-teman juga sukses. Apalagi kemarin yang sudah berjuang bersama-sama di Fortune. Dia ingin sukses. Nah, terus masalahnya adalah ketika Mas Erwin sama Mas Andri turun, pasti ini langsung boom, meledaknya cepat. Karena linknya udah besar-besar semua. Masalahnya adalah ketika kita belum punya koin nih, keburu besar, keuntungan kita gimana? Kurang kan? Ya. Makanya kita tahan dulu apa? Ya kita jalan dulu nih, biar kita punya koin dulu. Paling tidak per leader itu punya 5.000 WCC. Kalau sudah punya begini, oke lah, Mas Erwin, Mas Diri silakan baru turun. Kita sudah punya 5.000 WCC paling tidak, ya enggak, paling enggak 1.000 lah, 1.000 sampai 5.000 gitu. Nanti harganya just gitu. Baru kita merasakan, betul enggak?
Makanya kita tahan dulu. Dia pengen Mas Erwin kira-kira teman-teman nih pengen turun sekarang apa nanti setelah kita punya banyak koin? Punya banyak koin dulu lah. Nah gimana teman-teman? Nah itu masih kita tahan. Kalau Mas No mau terus terang ini saat ini jalan di Smart Plan ya, kita tahu di Facebooknya. Smart Plan itu menggunakan Dash token, bukan Dash di ASH ya, tapi Dash itu token dan belum masuk CMC. Ini belum. Volumenya tadi ada berapa tadi? 6 juta ya? Volumenya di market 6 juta. Jadi sangat kecil sekali, bisa di-release nanti. Oke, ini pertanyaan yang tanya Mas Erwin sama Mas Andri gimana? Nanti tetap turun ini, karena dia juga ikut Sekutu Miracle juga. Itu. Ikut di Pro X juga. Ikut ke Pro X juga. Jadi santai aja, tetap nanti turun. Terus ada yang tanya lagi apa? Kapan nanti kembali ke 450.000 lagi gitu ya? Nah, sebetulnya itu tujuannya apa? Supaya kita bisa recovery. Nah untuk recovery ini kita sebetulnya nggak harus menunggu 450.000 kok. Kita dimulai dari angka terkecil. Katakan saja kemarin ikut berapa Pak di Fortune? Ya, totalnya uangnya masuk 100 juta ya. Di sini 100 juta. Kalau dibagi 450.000 ada berapa koin? Bisa kalkulator mungkin Pak? Pakai kalkulator aja. Koin bagi 450. 100 juta dibagi 450.000. Ada berapa koin? 222. Kalkulator aja. 222. Berapa Mas? Bisa kalkulator? 222 PCC. Sekarang ada nih, masih ada nih 222. Ikut ke itu Enggak. kripto sekarang udah itu Koin sekarang segini masih ada enggak? ikut lebih Atau lebih? Berarti masih sama profitnya ya? Berarti masih lebih. Nah ini katakan saja. Nah sebetulnya kita untuk kembali recovery mungkin bisa diarahkan juga untuk member-membernya. Kita nggak harus menunggu 450.000 lagi. Kita cukup keluarkan nih 50% dari modal yang pernah kita keluarkan. Karena kalau kita hanya diam saja menunggu tanpa kita melakukan sesuatu untuk mengembalikannya, bisa cepat nggak? Nggak bisa cepat. Kalau pengen cepat ya kita harus keluar lagi. Setidaknya kita 50%. Kalau kita keluar 50% berarti 50 juta. Harga di Pro X kita beli di Pro X ya. Di Pro X itu kan kita beli $2 per koin untuk Crypto Miracle. Per dolarnya kita beli 15, jual 12. Berarti $2 kali 15.000 sama dengan berapa? 30.000. Ini dibagi 30.000 koin. Berarti dapat berapa koin kalau beli di Pro X? Nah, kita arahkan ke Pro X saja. Kenapa? Seandainya terjadi resiko, kita ada jaminan buyback, harga sama. Harga turun nggak masalah. Kalau harga naik di market ya udah, malah kita untung 2 kali. Satu dari Crypto Miracle, satu dari market. Nah, 50 juta dibagi 30.000, kita dapat berapa koin? 1666. 666. Oke. Sekarang kita tambah. Ada berapa ini? 8881. Ini ya. Oke, katakan DCM, karena kita mau main DCM satu siklus 188, katakan saja kita nggak usah 75%, kita dapatnya cuma 50%, tambah 50%, berarti dapat berapa koin? 944 gini. Enggak ya 50%. Berarti kalau misalnya di jumlah 2832. Jadi 1888 ditambah 50%. 2832. 832. Ini satu siklus. Seumpama siklus kedua, kita main 2 siklus saja. Ini dikurangi 50% dulu. Yang 5% dikurangi 5%. Dikurangi 5% dulu berapa? 5% kita jual ke Pro X. Paham ya? 2690. 2690. Sisanya
Oke, sekarang 2690 ditambah 50% untuk siklus kedua. 4035. 2690 ditambah 50%. 4035. Berapa? 4035. 4035. Nah, katakan saja saat itu harganya kembali katakan saja harganya jadi $2. 30.000 ya. $2 kali 15.000. Ini sudah dapat berapa nih? Kita main dua siklus. 21. Berapa? 121. 121 juta ya. Kita main dua siklus. Kita tunggu saja harganya $2. Modalnya udah balik belum? Kita nggak perlu nunggu 450.000, nggak perlu menunggu $30. Cukup di harga $2, masih sama aja dua siklus. Ini sudah balik kok. Apalagi nanti katakan saja ini harganya udah 50.000 gitu. Kalau kali 50.000 kena berapa ini? 4035 kali 50.000. 4035. Berapa? 201 juta. Cepat nggak buat balikin harga? Nah, ini hanyalah ilustrasi. Kalau kita modalnya misalnya nggak bisa separuh, mas saya nggak ada modal separuhnya lagi, saya udah habis. Bisa nggak saya dapat segini? Teman-teman bisa main di sponsor. Karena sponsor kita dapat berapa? 10%. Berapa? 10%. Nah, katakan saya baru ngajak satu orang ya, satu siklus. Dia baru ikut $100. Kita dapat berapa? 10. $10. Siklus kedua, saya tanya nih, ketika dia ikut $100, kemudian katakan dapat 50%, berarti kan jadi 150. Mau dijual semua atau sebagian saja dari profitnya? Sebagian, karena apa? Modalnya pasti akan ditambah lagi. Tujuannya apa? Biar nanti profitnya dapat lebih banyak, lebih besar. Nah, katakan saja dia ditambah, bukan cuma 100, ditambah lagi jadi $1.000. Karena sudah dapat bonus aktif, bonus pasif, bonus sponsor, plus tambah modal lagi, dia biar apa? Profitnya lebih besar. Kita dapat lagi berapa? 100. Nah, inilah maksudnya berulang. Kita dapatnya nggak hanya sekali. Bulan depan dia SM, kita dapat lagi. Nah, yang ketiga, katakan saja, kira-kira kalau udah terima profit, dia sponsornya udah banyak, ditambah nggak? Tambah lagi, katakan saja jadi 5.000. Nah, kalau member kita dapat 5.000, kita dapat berapa ini? 500